Kalau untuk 3 bulan pertama pagi siang malam konsisten lah, tapi nggak sampai muntah. Hari ini kami meluangkan waktu untuk sharing bersama teman-teman media, karena begitu banyak perhatian dari kalian yang kami dapatkan selama beberapa hari ini, dan kami nggak bisa menjawab satu persatu, apalagi bertemu tatap muka karena melihat kondisi saat ini. Jadi kami minta dengan manajernya Dimas, Mas Boy, dan manajer saya sendiri, papa saya, kita buat Zoom aja deh gitu. At least kita bisa menjawab pertanyaan teman-teman media, karena memang kita juga tidak mendetailkan semua peristiwa kehidupan pengalaman pertama kami berdua di sosial media. Jadi kami berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya tentang kehamilan saya yang mana Dimas akan menjadi calon ayah. Dan ini suatu hal yang membuat kami sangat bersyukur karena ini anak pertama kami. Jadi kami ingin berbagi kebahagiaan ini, dan sepertinya waktu yang tepat karena sudah masuk di bulan keempat. Dalam menjalani proses lagi mengandung 4 bulan ini seperti apa sih? Mungkin ada ritme-ritme yang dirasakan ngidam baik Dimas maupun Mbak Nadine itu seperti apa gitu. Terus apa ketika awal tahu itu tanggal berapa sih, bulan apa ketika akhirnya kalian surprise akhirnya mendapatkan rezeki momongan ini gitu ya, rezeki kehamilan ini yang mungkin sudah hampir 3 tahun ya pernikahan ya, 3 tahun 4 tahun ya? Ya betul, 3 tahun. Ya. Gimana Mbak Nadine? Ya, kalau ngidem kayaknya ngidem di sebelah sini nih, yang ngidem bukan aku. Apa kamu ngidemnya? Ngidemnya main aja sih. Ngidemnya main motor, main sepeda. Kaprik. Cuman kalau makanan sih udah pasti kamu ya, kamu. Nadine tuh sejam sekali makan sih ya. Hampir sejam sekali. Sejam sekali makan, tapi nggak ada spesifik mau apa ngidam apa sih, enggak. Apa ya kamu ya? Enggak sih, kalau ngidam pokoknya kalau lagi lihat sosial media, terus lagi ada preview makanan, ya, atau lagi masak. Sekarang bu makanan nih, kan bentar lagi dia lapar nih, biasa gitu tuh. Biasanya langsung oke, kita cari makanan itu. Tapi lebih dari 4 bulan ini paling banyak makanan yang paling aku incar terus tuh makanan Indonesia. Makanan Indonesia itu biasanya yang paling atas. Baru yang berikutnya yang kayak rebus-rebusan, jadi suka gadoin wortel, pokoknya yang ada manis-manisnya sama buah yang manis-manisnya, terus rebus-rebusan tuh seperti kayak brokoli, kentang, tapi kentangnya pun juga cuma direbus aja, nggak diapa-apain. Kemudian spaghetti pun juga spaghettinya bumbunya nggak makan, cuma spaghettinya aja, jadi emang sukanya telur-telur, nggak ada spesifik sebenarnya. Tapi kalau makanan lebih suka makanan Indonesia. Terus kalau ya ketahuannya 4 bulan yang lalu, maksudnya akhirnya aku hamil. Terus untuk bulan pertama, bulan kedua memang kami tidak kasih tahu siapapun kecuali keluarga inti, karena memang kita juga masih menjaga kekuatan si janin ini juga gitu, karena rada cepet terdistract banget kalau di dalam 4 bulan tuh kayak pengen turun, pengen main, pengen deh gitu. Jadi udah lebih baik selama 2 bulan pertama aku hanya di kamar aja, di lantai 2, dan selama 2 bulan itu Dimas yang nganterin makanan aku ke kamar, karena kebetulan kamar kita cuma ada di lantai atas, dan Dimas yang nganterin makanan itu ke kamar pagi, siang, malam. Jadi aku melek, suami udah bawain roti nih, ya terus melek lagi, udah bawain biskuit nih gitu. Jadi
aku merasa iya biskuit kamu selalu ada, biskuit selalu ada ya, selalu standby dia. Ya gitu, jadi makan ya palingan untuk 2 bulan pertama benar-benar nggak boleh keluyuran sama sekali, dalam arti naik turun tangga terus menerus gitu. Jadi aku benar-benar 2 bulan di dalam kamar aja, di lantai atas saja. Lalu udah palingan kalau ada teman-teman yang nanya tentang enak nggak atau mual nggak, kalau untuk 3 bulan pertama pagi siang malam konsisten enak, tapi nggak sampai muntah atau mual-mual gitu. Tapi juga yang memicu aku untuk lebih kayak mual itu atau akan menjadi muntah itu biasanya bau cucian sama bau shampoo. Jadi aku cari bau yang jadi aku nyari yang tidak ada wanginya, semua itu aku ganti, semua shampoo, sabun cucian, semua saya ganti sama yang nggak ada wanginya, sama semua organik gitu, yang natural, karena kan banyak teman-teman yang udah bikin yang natural gitu. Nah Dimas nggak aku cekokin untuk pakai kayak gitu. Jadi kan kalau diperlukan kecium tuh baunya kan, jadi kayak dia juga harus ikutin apa yang aku mau, yang bau-bau, pokoknya semua wangi itu bau untuk 3 bulan pertama. Tapi sekarang udah bisa ngomong kayak begini, kalau dulu mungkin agak susah ya gitu. Mas Dimas, kalau Mas Dimas sendiri gimana nih? Berarti sudah dari fase pertama ini sudah menjadi bapak siaga ya, ketika harus kondisi Nadine yang mungkin Nadine bilang tadi kalau sekarang tuh udah lebih enak. Kalau kemarin 2 bulan sebelumnya agak sedikit mungkin masih agak pengaruh sama kandungan. Nah, Mas Dimas sendiri gimana nih? Sudah menjadi bapak siaga dong ya, dari awal nanti sampai akhirnya lahir gitu ya. Sebenarnya kalau jadi bapak siaga juga nggak tahu ya siaga apa enggaknya ya. Karena apa ya, emang pas awalnya tuh nggak tahu juga gitu, pas Nadine ngasih tahu kalau dia hamil, karena aku juga masih main-main terus kan, pokoknya bawaannya tuh mau main, ada waktu kosong dikit main gitu. Terus begitu dia kasih tahu dia hamil ya oke. Terus yang saya tahu itu kan di trimester pertama ya, yang rentan-rentannya. Jadi ya gimana caranya kita harus menjaga itu sama-sama. Ya udah deh, jadinya ya udah saya melayani dia, ya bukan melayani siapa ya, memanjakan dia untuk bisa menjaga si calon baby ini, si janin ini. Jadi kalau bilang siaga apa enggak, manjanya terus dong sampai nanti memanjakan akunya. Iya, tenang aja. Ya, makasih Mbak pertanyaannya. Jadi kalau siaga apa enggak nggak tahu sih. Gimana ya? Enggak ya? Nggak tahu sih. Ya karena kan ini pengalaman pertama kita, jadi masih banyak dapat teguran-teguran kecil dari orang tua, dari teman-teman kompleks, bilang jangan banyak jalan, jagain. Jadi ya udah kita sambil belajar. Terus apa yang harus kurangin, seperti nggak boleh minum kopi. Aku udah hampir 4 bulan nggak minum kopi, teh, pedes-pedesan, ya coklat aja lah. Coklat, pokoknya yang manis-manis itu pasti dicari. Tapi yang jadi kita nggak rebutan kopi. Biasanya rebutan, kalau sekarang udah semuanya silahkan. Mbak Nadine sudah USG belum sih? Maksudnya sudah tahu jenis kelaminnya sudah terlihat belum? Dan kalian sendiri pengen perempuan atau ya laki-laki gitu loh. Terus yang kedua, hamil di masa lagi kondisi dan situasi pandemi seperti ini lebih sangat ekstra hati-hati ya sih untuk dijaganya gitu. Terima kasih ya, dari evavideo.com. Oke, thank you Eva dari video.com. Yes, sebenarnya karena udah masuk 4 bulan, dokter udah tahu banget ini jenis kelaminnya seperti apa gitu. Tapi bilang, jangan kasih tahu, surprise buat kita gitu, nggak boleh gitu. Kita pun juga nggak mau tahu Kak. Jadi yang dipersiapkan adalah barang-barang yang semua netral, warnanya netral, terus kita juga sebenarnya juga belum menyiapkan banget sih ya barang-barangnya ya. Belum sih, kita belum nyiapin apa-apa. Karena kita juga nggak mau, takutnya kita udah nyiapin, ternyata kita salah nyiapin. Jadi kita nunggu dulu aja sih, lebih tepatnya. Dan kita juga nggak berani kan, maksudnya kalau dulu mungkin kita bisa ke suatu tempat kayak suatu mall gitu untuk nyari-nyari barang perintilan, tapi kan karena di kondisi kayak begini
pandemi ini kita agak takut untuk jalan-jalan ke tempat-tempat umum, terutama untuk Nadine. Jadi ya kita sebisa mungkin kita masih, jadi kita hold dulu untuk cari-cari barang-barangnya, tapi kita sudah palingan searching aja kayak apa nih yang kita mau nanti ya, kayak gitu-gitu dulu. Iya, aku udah 4 bulan sih nggak ke mall. Lebih lah. Lebih ya, aku ya sih, aku lebih. Iya, lebih. Ada kali 6 bulan nggak ke mall. Jadi ya yang palingan yang dipersiapkan ya, karena kemarin kan kita announce-nya pas ulang tahunnya Dimas. Jadi yang bisa kita persiapkan untuk momen spesial ini ya salah satunya potong rambut kayak gini. Ini seumur hidup ini perdana aku nggak pernah potong rambut sependek ini. Tes ponian, coba cek deh foto-foto aku gak ada yang kayak begini poni-ponian. Ini kita sama nih Chef, ponian nih. Makanya kita nyiapin pampers saya dulu sama susu. Pampers ya itu pasti kayak mau cowok semua bisa pakai ya gitu. Terus palingan ya buat pasca note ya itu aja sih, tulisan Dirgahayu, terus ada foto USG-nya, calon ayah yang ada di rumah aja semua apa yang saya pakai. Dirgahayunya aja juga bekas belasan kan kemarin gitu. Apalagi ya, enggak sih udah itu aja sih. Thank you. Selamat ya. Thank you.